Hai, kegiatan pagi ini tuh diawali dengan bismillah. Seperti biasa, pekerjaan emak-emak itu tidak pernah ada habisnya, yang ada malah bertambah terus. Bener nggak sih, Bun? Oke, sebelum masak sarapan pagi, ini saya mau elap-elap dulu semua area meja dan juga kompor. Tidak lupa untuk area dindingnya dielap, karena tiap kali masak entah kenapa ya, minyaknya kok pada nyiprat ke dinding. Rencananya hari ini saya mau masak sambal jengkol dicampur dengan ikan laut. Kemudian untuk persayurannya ada tumis kangkung. Nah, sebelum itu saya mau beresin dulu semua perbelanjaan saya dari pasar tadi. Ada beli bawang merah, bawang putih, cabai merah, daun sop, dan juga deodoran supaya ketingnya tidak bau. Beginilah cara saya menyimpan cabai agar tahan sampai berminggu-minggu. Untuk lebih baiknya kalian petilin aja semua tangkainya supaya cabainya itu lebih awet. Tapi berhubung saya nggak ada waktu buat metilin tangkai di cabainya, jadi langsung aja saya masukkan ke dalam wadah. Selain belanja persayuran, saya juga ada beli telur. Untuk telurnya seperti biasalah, tiap kali beli selalu setengah piring dengan jumlah 15 butir, harganya 28.000. Kalau di pasar dapat sih 25.000, hanya saja beli telur di pasar itu kurang bagus. Pernah beli telur di pasar itu dapatnya yang busuk. Itulah alasan saya tiap kali beli telur selalu di warung langganan, walaupun harganya sedikit mahal tapi kualitasnya bagus karena stoknya selalu baru. Terus lanjut, saya marinasi dulu semua ikan lautnya. Bumbu marinasinya cuma pakai garam dan juga perasan jeruk nipis supaya tidak amis. Setelah satu persatu saya masukkan ikan ke dalam wajan penggorengan, baru ingat ternyata bagian ekornya nggak mau saya masak hari ini, melainkan besok-besok kalau Mas Azam minta lauk. Berhubung ini mau disambel, jadi nanti khawatir aja Mas Azam gak doyan makan sambal, makanya ini saya sisihkan dulu untuk bagian ekornya buat Mas Azam dan adik Waldan. Tapi bagian ekornya sudah dimarinasi menggunakan garam, jadi sewaktu-waktu jika Mas Azam minta lauk tinggal digoreng aja. Kenapa sih bagian ekor yang saya sisihkan buat Mas Azam dan adik Waldan? Karena menurut saya bagian ekor ini merupakan bagian yang banyak dagingnya dan sedikit tulang. Oleh sebab itu tiap kali masak lauk ikan laut itu selalu saya sisihkan bagian ekor untuk Mas Azam dan adik Waldan. Oh iya, tadi sembari nunggu lauk ikannya matang, saya juga sekalian nyapu. Ya kenapa ya Bun, kalau mama udah beraktivitas itu pasti banyak banget yang dikerjain. Sambil masak bisa sambil nyuci, sambil masak bisa sambil nyapu. Nah contohnya seperti saya tadi ya, sambil masak itu sambil nyapu. Daripada nganggur-nganggur nggak jelas, mendingan diselingi dengan pekerjaan lain, jadi masakannya matang terus pekerjaan yang lain juga pada beres. Oke Bunda, terus lanjut. Di sini saya mau blender semua percabai-cabeannya. Untuk sambalnya sih bumbunya simpel-simpel aja, cuma pakai bawang merah, bawang putih, terus pakai cabai rawit bukan cabai rawit ya, cabai merah panjang. Nyambal kali ini tidak dicampur menggunakan cabai rawit karena mana tahu nanti kan Mas Azam dan adik Waldan mau makan sambalnya, jadi nggak terlalu pedes. Untuk tomatnya cuma diiris-iris saja, sengaja tidak dihaluskan dengan cabai karena nanti saya pengen tekstur sambalnya itu masih ada irisan tomat-tomatnya, jadi ada berasa masam-masam gimana gitu Bun. Oke Bunda, setelah cabainya ditumis hingga harum atau hingga matang, kemudian baru kita masukkan potongan ikan laut yang sudah digoreng dan juga jengkol. Ayo, di sini ada nggak sih yang suka sama sambal jengkol? Entah kenapa ya, walaupun jengkol berbau tapi rasanya itu enak banget. Menurut saya jengkol ini merupakan menu terenak. Berhubung sambal ikan semalam masih ada sisa, jadi pagi ini mau saya panasin lagi, tambahkan air, penyedap rasa dan juga garam. Lagian juga sambal semalam itu belum basi dan masih layak buat dikonsumsi, makanya saya panasin lagi. Lagian juga saya kan bukan tipe orang yang suka mubazir-mubazir makanan. Selagi bisa dimakan, kenapa harus dibuang? Jadi jangan sampai yang namanya kita itu mubazir makanan ya Bun. Kita tuh harus selalu bersyukur karena masih bisa makan. Sembari nunggu tumisan kangkungnya mateng, saya tutup supaya lebih cepat matangnya. Nah ini tuh setelah saya cek, ternyata sambal saya juga udah mateng karena airnya udah mendidih. Oke, kangkung saya juga udah mateng dan beginilah penampakannya. Mari kita makan Bunda. Sekian dulu video saya hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Thank you for watching and see you the next video. Bye bye.